Oke, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam semuanya, selamat datang. Sembari kita nunggu, sembari kita nunggu Jessica dan juga teman-teman yang masih belum join, mungkin aku mau ngucapin selamat malam dulu buat teman-teman. Terima kasih udah nyempetin waktu buat join Clubhouse, sesi Clubhouse dari Growth Space, dan kebetulan di malam ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang cukup berat, yaitu mengenai toxic positivity. Oke. Udah pada masuk, udah pada join semua. Terima kasih, thank you buat teman-teman. Dan mungkin kalau yang punya pengalaman ya, punya mungkin ada kejadian atau mungkin dari di sekitarnya punya pengalaman mengenai toxic positivity atau mungkin kepo banget apa itu toxic positivity, mungkin bisa langsung raise-nya juga nanti setelah nanti dan juga narasumber kita udah masuk. Oke, udah masuk nih Jessica. Halo Jess, selamat malam. Halo, selamat malam Nu. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Oke, Jess, kita bakalan ngobrolin soal toxic positivity. Nah, ini kan cukup Betul. lumayan berat juga nih di malam ini. Mungkin buat teman-teman yang baru join atau mungkin belum pernah join, selamat datang, salam kenal buat teman-teman baru. Aku Ibnu, salah satu host untuk Clubhouse Growth Space, dan juga di samping saya ada siapa? Jessica, halo teman-teman semua, salam kenal. Oke, ini aku udah invite salah satu narasumber kita. Jadi kita hari ini kedatangan ini nih Jess, Kak Hani Satrio. Halo Kak Hani, selamat malam. Halo, Halo Han. suaraku Jelas ya? kedengeran ya? Jelas, jelas. Kedengeran? Jelas, jelas, Kedengaran. jelas. Oke, Suaraku aku jelas nggak? jelas-jelas. Jelas banget. Oke, siap, siap. Oke, langsung aja ya, daripada berlama-lama. Mungkin aku pengen nanya dulu sih ke Jessica. Nih Jess, Boleh, boleh. pernah dengar terms toxic positivity dong pasti. Nah, kalau menurut Jessica sendiri itu gimana tuh? Sebenarnya toxic positivity itu kan terjadi ketika kita tuh sebagai manusia terus-terusan dipaksa untuk berpikir dan berlaku secara positif dan menanggapi segala sesuatu secara positif sih. Kalau menurut gue gitu. Padahal di kehidupan sehari-hari nggak terlepas kadang-kadang memang kita apa ya bertemu dengan hal-hal yang bad gitu, kayak misalnya gue lagi nyetir ke kantor tiba-tiba diserempet sama bajai gitu, itu kan something yang bad gitu kan. Tapi ketika itu akan jadi toxic positivity ketika gue memaksa diri gue, entah itu datangnya memang dari kayak diri sendiri atau dari lingkungan, untuk terus-terusan merasa positif gitu, berpikir positif, berlaku positif, padahal ya nggak bisa dipungkiri bahwa itu tuh nggak selalu positif gitu kan, hidup kan gitu. Itu kalau buat gue tuh toxic positivity. Oke, menarik. Jadi ketika Jessica memiliki kejadian atau membayangkan atau mengalami suatu hal, meskipun kejadian atau eh, terjadinya hal itu harusnya negatif atau jelek, tapi kita dipaksakan atau diberikan membiasakan Betul, diri betul. untuk selalu berpikir positif ya, kayak gitu. Dan kalau Iya, menurut iya. Jessica, kira-kira Tapi hal tuh maksudnya negatifnya apa? di taraf nggak gitu loh. Kayak misalnya nih, kayak gue nih lagi nyetir mobil ke kantor terus diserempet bajai gitu kan, itu kan something bad happen to me gitu kan. Hmm, Nah betul. harusnya tuh sebagai manusia bisa acknowledge perasaan, oh kalau ini ya udah nggak apa-apa, gue kesel, namanya juga baru diserempet bajai, atau misalnya kayak kecewa atau ngerasa ya mobil gue lecet deh atau apa gitu, itu kan perasaan yang normal kan. Tapi itu jadi toxic gitu ketika akhirnya gue melarang diri gue untuk merasakan itu, kayak enggak yuk nggak apa-apa, untung cuma mobilnya yang keserempet bajai kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak memaksakan diri untuk apa namanya, selalu berlaku positif, berpikir positif, berbuat positif, tapi udah di taraf yang nggak sehat, karena pada akhirnya membiarkan sisi-sisi diri gue yang lain tuh jadi mati gitu. Kayak misalnya gue jadi nggak boleh ngerasa sedih, jadi nggak boleh ngerasa kesel, jadi nggak boleh ngerasa hal yang lain gitu. Padahal kan itu nggak bisa dipungkiri kan gitu.
Oke. Thank you Jessica. Dari pandangan Jessica sendiri, istilahnya reaksi terhadap suatu peristiwa atau suatu hal yang mungkin sering atau sedang terjadi di kita, cuman kita lebih memilih untuk ya udahlah, ini pasti uh, something bad, tapi ya udah aku berpikir positif aja. Ini pasti istilahnya ada poin mengentengkan di situ nggak kalau menurut Jessica sendiri? Exactly. Jadi kayak kita ngentengin dan maksain diri kita sendiri. Yang tadi gue bilang, kita tuh maksain diri kita sendiri. Entah maksainnya itu karena emang kita ngeset diri kita untuk kayak, lo kurang bersyukur lo gitu kan. Atau apa, untung cuma mobil lo yang kena gitu kan. Itu kan karena kita ngeset kan. Atau memang kita ada di lingkungan yang terus-menerus mempengaruhi kita untuk kayak lo punya pandangan yang baik terhadap segala sesuatu, sehingga diri lo tuh merasa dipaksakan gitu. Jadi menurut gue itu nggak sehat ketika udah ada di taraf ngerasa terpaksa itu loh. Kayak sebenarnya kita nggak kayak gitu, tapi terus-terusan dipaksa untuk merasa dan berpikir seperti itu. Gitu sih, Nu. Gitu. Oke, nice banget. Nah, di sini aku udah invite juga dari Mas Arai. Halo, selamat malam Mas Arai. Halo. Nah, selamat datang kembali di sesi Clubhouse di malam ini. Mas Arai rajin membaca nih, Oke, mungkin langsung aja nih ya, aku langsung nanya ke Arai juga. Selama ini kan kita nih sering banget nih Mas disuguhin oleh konten-konten motivasi atau konten-konten positif kayak gitu. Ya kita nggak boleh ini, kita tuh harus begitu, kita harus positif segala macam. Nah, menurut Mas Arai sendiri, pendapatnya tentang hal itu gimana? Dan yang terkait mengenai toxic positivity. Oke, ini menarik banget sih pertanyaannya. Sebenarnya kan ada istilah ya, kalau kita sering interaksi dengan psikolog ya gitu. Saya terutama sering lah berinteraksi sama psikolog karena memang saya juga lagi coba untuk bangun namanya Puila gitu ya, dan Puila ini fokusnya ke kesehatan mental. Nah, kita punya sebuah tagline, namanya itu tagline itu adalah energy flows where attention goes. Jadi maksudnya adalah ya energi kita akan ngalir sesuai dengan perhatian yang kita terima ataupun perhatian yang sedang kita fokusin gitu ya. Nah, ini jadi jadi apapun sebenarnya yang kita terima itu ketika memang itu positif buat kita, ya pastinya kita akan tergerak untuk mendapatkan energi positif pula. Tapi biasanya tuh aku sering banget ya menerima bahwa ketika aku mulai terbiasa gitu ya dengan positive vibe dan makin terbiasa lagi, jadi kayak bosen gitu sih Mas. Nggak tahu nih apakah memang akunya yang udah berubah dari sisi psikis ataupun memang udah nggak butuh konten seperti itu atau kayak gimana, aku nggak paham sih sebenarnya. Cuma kayak jadi merasa capek aja lah, kok ini kan udah gue temuin lah, kok ini nggak sama dengan yang gue terima kemarin gitu ya. Jadi kadangkala seperti itu sih Mas. Nggak tahu juga nih apakah memang stage-nya tadi ya yang tiba-tiba kayak shifting dari yang X menuju ke Y gitu ataupun menuju ke Z gitu. Kalau yang aku bisa jawab sih mungkin untuk di first beginning kayak gitu dulu ya. Oke, menarik Mas Arai. Malah jadi ketika kita udah shifting, terus ketika kita ngedapetin something yang positif tuh jadi bosan gitu. Bener gak sih? Gitu yang aku tangkap. Iya, benar banget. Bahkan aku ada kayak unfollow beberapa akun-akun yang positive vibe loh, jujur aja nih. Oh iya. Oke. Karena kayak oke. Sesuatu mungkin ini ya Jess ya, kayak ada fase ketika kita mengalami kebosanan atau mungkin jenuh kali ya, mungkin kata yang tepat jenuh terhadap sesuatu yang disampaikan berulang-ulang, yang mungkin kita dulu pernah mengalami atau pernah mengetahui tentang hal itu, sehingga ketika kita mendapatkan hal yang sama terus-terusan, jadinya membuat pikiran kita apaan sih kayak gitu. Kalau misalnya menurut Jessica gimana tuh? Iya betul sih, walaupun gue sebenarnya jujur ya, gue belum pernah sampai yang ngerasa bosan ngedengerin sesuatu yang positif nih. Tapi mungkin itu kan juga karena gue baru stabil dari kayak satu titik terendah dalam hidup gue gitu. Jadi gue masih mencari positivity itu untuk bertahan nih. Gimana caranya biar gue nggak relapse lagi kayak gitu. Jadi kalau gue sih belum pernah sampai di tahap bosan kayak gitu sih. Tapi menarik gitu ya. Nah, salah satu poin yang menarik juga, mungkin bisa langsung ini ya,
Halo, Jess? Mm-mm, mm-mm. Oke. Oke, berarti yang aku tangkap dari Jessica tadi karena mungkin perbedaannya berasal dari inside dan outside kali ya. Kalau Jessica sendiri menganggap toxic positivity ketika kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa it's gonna be okay, dan sedangkan dari Mas Arai dia meyakinkan bahwa enough kayak gitu. Sesuatu yang dari luar yang bervibe positif dia kayak merasa jenuh kayak gitu. Kita mungkin baiknya ngobrol langsung atau tanyakan langsung sama Mbak Hani nih. Betul. Nah, Hani, Halo, hai halo. Hani. Halo. Halo. It's kalau praktisi human development tuh emang beda cara menjawabnya kan, kayak Iya, benar. menenangkan gitu kan ya. Iya, calming gitu ya. Masa sih? Gimana, Nuk? Mau nanya apa? Oke, Kak Hani. Jadi mungkin awalan dulu ya kali ya, perkenalan dulu karena mungkin ini baru pertama dari Kak Hani join di Clubhouse Growth Space, dan mungkin terkait definisi toxic positivity menurut Kak Hani sendiri, serta mungkin ingin menanggapi tentang konten-konten atau mungkin sesuatu yang disampaikan terus-terusan secara positif seperti yang di perspektifnya Mas Arai tadi. Oke, silahkan. Terlalu banyak nggak? Oke. Nggak ya? Aku coba ya, nanti kalau Oke. ada miss boleh diingetin lagi. Selamat malam semuanya, terima kasih banget dikasih undangan sama Growth Space. Excited banget untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga kita vibe-nya sama nih. Vibe sama-sama pengen bertumbuh. Pengen bertumbuh tuh belum tentu harus selalu positif ya, karena kadang-kadang jalur pertumbuhan kita itu adalah dengan embracing negative sensation atau negative emotion gitu. Aku sendiri adalah seorang konselor untuk pertumbuhan diri gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan psikolog atau psikiater, mereka memang orang-orang yang sangat berperan untuk menjaga kesehatan mental kita kalau kita lagi kurang baik, kurang sehat, untuk menjadi normal kembali, sehat kembali, dan bisa kembali melakukan kehidupan gitu ya, function kita di peran kita masing-masing. Nah, perjalanan selanjutnya itu aku bisa bantu gitu untuk semakin bertumbuh kokoh dalam kapasitas kita. Nggak perlu nunggu ada masalah kesehatan mental terjadi. Kapanpun kita ngerasa kita pengen lebih kenal diri kita sendiri, pengen lebih bisa mengakses kapasitas dan kualitas diri dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan personal, dalam pekerjaan, dalam relasi untuk mengejar cita-cita, itu bisa banget aku bantu dengan konseling dan juga program-program workshop gitu. Metode yang aku pelajari dan awalnya aku pakai dulu untuk diriku sendiri, kemudian karena terbantu banget dan aku lihat banyak orang juga pasti akan terbantu dengan apa yang aku pelajari, aku akhirnya jadi konselor gitu. Metodenya namanya metode PRH. Awalnya dari Prancis, tapi sekarang udah ada di sekitar 40 negara di dunia. Mungkin nggak terlalu tahu sebelumnya karena ya kita kan biasanya tahu apa-apa yang dari Amerika gitu ya, karena ini dari Eropa, spesifiknya Prancis, yaitu mungkin introduce-nya adalah aku tuh seorang konselor PRH. Terus tadi pertanyaan pertamanya adalah toxic positivity ya. Tadi aku dengar juga Jessica udah memaparkan. Mungkin kalau aku tambahkan, aku malah mau narik ke definisi yang lebih general, bahwa ketika kita tidak melihat realita diri kita apa adanya, hanya mau lihat yang positif aja, atau hanya mau lihat yang negatif saja, itu dia yang jadi masalah gitu. Itu dia yang bisa jadi toxic gitu. Mungkin ada momen dimana apapun yang baik dalam hidup kita, kita nggak mau lihat. Apapun yang baik dari diri kita, kualitas kita, kapasitas kita perform di dunia kerja. Tapi kita lagi ada masalah relasi, lalu hanya masalah relasi aja yang jadi fokus pikiran kita. Terus kita nah sebaliknya juga, misalnya kita nggak mau ngelihat yang negatif gitu. Begitu ada masalah terjadi, ada emosi negatif yang kita rasakan, kita langsung mendistraksi pikiran kita, apa nih yang baik dalam hidup gitu ya, apa yang lagi terjadi baik, terus fokusnya ke itu aja. Itu ibaratnya kalau kita hanya fokus ke salah satu sisi, ibaratnya kayak kita punya barang berantakan di rumah, terus kita tutupin aja gitu, kita tutupin berharap dengan ditutupin tuh jadinya nggak ada, padahal enggak. Kita nggak mau lihat yang negatif, perasaan negatif itu bisa tetap berkokol. Kita nggak mau lihat yang positif, kita bisa lupa siapa diri kita dan apa yang kita punya atau kualitas kapasitas diri kita.
gitu. Jadi nggak boleh berlebihan, semuanya mesti yang sedang-sedang saja gitu. Wah, ini relate Balance nggak ya? ya, balance. Balance ini relate nggak ya Oh, pendengarnya relate. dengan sedang-sedang saja itu kan soalnya zaman kita kecil aja sih ya. Iya, betul-betul. Ada lagu yang sedang-sedang saja gitu. Bisa lah, Han, ditangkap lah. Bisa ya Ketahuan, Iya, gitu. ketahuan seumuran. Aduh, iya, ketawa. Aduh. ketahuan seumuran. Emang nih, kita seumuran nih bertiga nih kebetulan. Oh gitu, tos tos tos. Ya, itu ya. itu tentang toxic positivity yang aku lihat mungkin Secara umum. sekarang orang jadinya ya tadi kan secara umum mungkin sekarang kalau terkait tadi ya konten-konten apalagi di sosial media kita selalu disuguhkan dengan harus begini harus begitu. Sebenarnya yang jadi masalah tuh harusnya, kata harusnya ini, padahal kita lagi pengen relax tapi disuruh energik, kita lagi pengen mencecapi tapi disuruh bikin strategi, kita lagi pengen berkumpul sama keluarga tapi disuruh bersosialisasi gitu. Eh, dan apapun yang kita lihat di luar, sebetulnya kita selalu punya ruang untuk ngecek ke diri kita sendiri, itu cocok nggak sih, beresonansi nggak dengan diri kita. Dan kalau terutama untuk pertumbuhan diri, ini penting banget untuk kita belajar tahu siapa diri kita yang sebenarnya dan bisa connect sama diri kita from time to time gitu. Emangnya kita nggak connect sama diri kita sendiri? Orang ini kita lagi ngomong atau kita melakukan sesuatu, bisa jadi tuh kita melakukan banyak hal autopilot, kerja, ngobrol sama keluarga, berelasi sama orang, bahkan dalam relasi-relasi personal yang sangat dekat pun kita bisa jadi autopilot gitu. Ada momen-momen kita perlu diem terus make sure uh, semua yang kita lakukan tadi sesuai nggak ya dengan diri kita, dan yang mau kita lakukan ke depan itu sesuai nggak dengan diri kita. Nah, untuk bisa benar-benar tahu ini nih yang diri kita, kadang-kadang memang perlu ditemenin atau diajarin dulu awalnya. Seperti ini loh caranya terkoneksi dengan diri kita sendiri. Sehingga kalaupun orang mau ngomong negatif banget di luar, terus rasanya nggak beresonansi dengan diri kita, ya kita nggak usah konsumsi apa yang mereka sampaikan, baik di sosial media atau orang gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang vibe-nya negatif banget, semua kata yang keluar dari mulutnya tuh bikin perasaan kita nggak enak gitu. Sebaliknya juga kalau misalnya ada konten-konten yang wah gue disuruh ini disuruh, kalau buat aku tuh sekarang yang sensitif tuh kalau orang suruh nabung, investasi gitu ya, pokoknya urusan-urusannya finansial gitu, baik sih advice-nya, tapi rasanya kok jadi menghimpit, mendesak, dan mengusik sesuatu gitu dalam diriku. Oh kalau gitu aku jangan konsumsi dulu deh konten-konten yang kayak gitu, mungkin fokusku berbeda dengan orang yang memberikan konten tersebut. Itu udah nggak apa-apa banget, yang penting kita connect sama diri kita sendiri gitu. Gimana? Ada pertanyaan yang miss? Belum. Tapi menarik banget nih. Kalau Komplit, jadi komplit. ya sebenarnya kalau misalnya bisa disimpulkan nih ya dari penjelasannya Hani ya, Nu. Dia namanya toxic itu tuh nggak cuma positivity, tapi negativity juga. Jadi segala sesuatu perasaan yang berlebihan yang kita cuma fokusin diri kita di situ doang, itu tuh akan jadi toxic gitu ya. Betul kan? Betul, betul, Ya, betul. Oke. Kita tidak mau melihat kedua belah sisi lah ya. Kita nggak mau melihat negatif atau positifnya. Kita cuma ngelihat satu, fokus ke negatif aja. Sekali waktu kita fokus ke positif aja, sehingga seolah-olah kita cuma satu sisi aja. Padahal kita kan manusia yang komplit gitu kan, harus ada negatif sama positif. Balance itu tadi, Jess. Sama yang tadi sih, kita untuk konten-konten tadi, untuk masalah vibe positif, kayak harus menyesuaikan dengan resonansi diri juga, apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar kita harus terima kayak gitu, dari apalagi ini kan dari luar ya. Sehingga kayak jangan terlalu fokus aja dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang, dan harus sadar dengan apa kebutuhan diri kita yang sekarang. Kayak gitu sih yang aku tangkap tadi. Ya betul. Jadi kayak untuk kita bisa tahu sesuatu tuh positif atau negatif buat kita gitu ya, itu kita harus kenal dulu diri kita siapa gitu sih, kalau tadi aku tangkap dari Hani. Ya nggak sih? Iya, betul. Betul. Oke, sip. Nah, kalau gitu Nu, gimana kalau kita lempar pertanyaan berikutnya nih, Nu? Boleh, silakan. Oke. Apa, Nu? Nah, ini ada Noxy sih sebenarnya.
Oh iya, lupa belum Iya, diajak ngobrol nih Kita Noxy. kita ajak Hai Nox. ngobrol lagi nih, Noxy. Halo, Oh, halo terakhir semua. ketemu kita ngomongin tentang ini ya. Apa sih waktu itu? Tentang human group. Oh Pokoknya iya, tentang grup. iya, pokoknya zamannya Ibnu ditinggal ke Bali lah gitu. Waduh. Baik. Oke, gimana Nox? Kalau menurut Eh, lo toxic positivity itu apa sih gitu? Kayaknya semua udah dijelasin ya sama Kak Hani, Kak Ibnu, Kak Jessi, sama Kak Rai juga kan. Tapi aku juga di fase kayak Kak Arai sih, kayak apa namanya? Dulu tuh sempet tuh kayak di fase-fase apa namanya? Collapse ya kalau collab terus kan harus kayak aku harus ini I want to be better version kayak gitu-gitu kan, kayak slogan-slogannya kan selalu seperti itu gitu kan. Terus lama-lama ternyata capek terus kemudian tambah depresi ujung-ujungnya, kayak kok aku nggak jadi kayak gini ya, kok aku gagal terus ya dan segala macamnya. Terus kemudian kayak ngelihat achievement orang lain jadi insecure gitu kan. Terus akhirnya ya kayaknya harus balance deh, emang benar-benar harus balance, kayak andai kata kita full sosial media gitu kan, ya udah unfollow aja yang negatif-negatif, yang positif-positif, ataupun sebenarnya kita bisa follow dua-duanya asalkan kita punya batas toleransi gitu. Kayak misal kata aku pribadi ya, aku tuh agak bukan ignoransi. Berita-berita di Indonesia itu kan kadang cukup apa ya, bikin naik pitam gitu misalnya. Iya. Adalah apa ini itu gitu kan. Habis itu yang trending di Twitter misalkan, atau trending di sosial media apa gitu, kayak semua orang ngomongin itu semua. Kenapa sih harus orang ngomongin yang hal sama gitu kan? Menurut aku pribadi tuh kayak ya ngapain latah gitu, ngapain kalau emang itu nggak urusanmu, harusnya ya you, you will be fine gitu. Nah aku tuh akhirnya kayak change country social media aku itu bukan Indonesia gitu, kayak negara mana lah yang bahasanya aku nggak ngerti lah gitu. Jadi aku sekali lihat social media itu nggak kaget kok apa gitu, baru aku kalau yang lagi pengen up to date, tanya teman-teman aku lah biar sekalian kita bisa ngobrol dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kayak itu semua kayak ya kalau aku bilang toxic positif itu tadi ya hal-hal yang itu tadi lah. Kayak gitu. Thank you. Oke, thank you banget nih Oke. Nox nih udah cerita gitu ya. Bahkan gue baru tahu nih ternyata negara Instagram tuh bisa dialihin deh. Gaptek. Oke. Twitter. Oh, Twitter. Iya. Oke. Sorry. Oke. Nah, tapi bener sih. Jadi intinya ternyata memang hal-hal yang kita lihat sehari-hari itu tuh nggak semuanya tuh cocok gitu ya buat kita. Menarik banget nih. Sebenarnya tuh jadi penasaran banget nih. Kayak tadi Hani bilang kan, sekarang tuh yang ngerasa heboh banget tuh tentang finansial gitu ya. Karena semua orang suruh nabung, suruh invest, suruh gitu kan. Terus kok aku miskin-miskin aja gitu. Terus jadi kayak jadi gimana ya? Jadi kayak takut ketinggalan, tapi aduh ini baik nggak ya sebenarnya gitu. Nah, jadi tuh pengen nanya nih sekarang ke teman-teman. Ada satu pertanyaan yang pengen aku lempar. Pertanyaannya adalah, gimana sih caranya kalian bisa mendefinisikan ini tuh udah di level toxic gitu. Jadi kan kayak, artinya kan kalau misalnya tadi kita dengar dari Hani kan ya, kayak diri kita sendiri tuh udah punya, emang punya positivity dan negativity gitu kan ya. Dan kalau misalnya itu kita rasakan dan kita pikirkan dan kita cecapi dalam batas yang wajar ya itu oke gitu. Nah sekarang gimana nih teman-teman, batasnya tuh apa sih? Gimana sih cara kalian mengenali, wah ini udah toxic nih gitu. Mantap gak Nu? Susah gak tuh pertanyaannya? Sangat menarik sekali. Oke. Oke. Aku mau tanya pertama ke Mas Arai, hobi baca nih. Gimana nih Mas Arai nih? Waduh. Iya, kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih ke arah untuk kontennya ya. Konten ini maksudnya lebih ke arah sini sih. Kalau kita lihat dari segi perspektif polarisasinya, nah konten-konten ini kan ada yang sifatnya benar-benar mengarah kita untuk ikut ke salah satu echo chamber ya. Maksudnya itu ya udah kita harus ikutin aja perspektif itu. Sehingga untuk terdemokratisasi informasinya itu ya mungkin terdemokratisasi
tapi untuk dari segi idenya itu malah enggak gitu. That's why mungkin uh, selama kita berkecimpungan di sosial media ini kan informasi banyak banget yang masuk ya, tapi sadar gak sadar idenya itu aja gitu. Maka daripada itu sebenarnya terpolarisasinya itu luar biasa. Itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Kalau yang aku cek sekarang itu ya lebih karena memang algoritma dari sosial medianya kita ini yang benar-benar didukung itu kan ya algoritma yang mungkin bagi sebagian orang oke ini untuk diteruskan, ada juga tapi yang kayak aku mungkin nggak oke gitu ya untuk ini diteruskan. Nah sementara karena tadi terpolarisasinya di situ aja ya algoritma seperti itu tetap aku tetap bersentuhan dengan algoritma itu kan. So that's why jadinya aku merasa bahwa kapan ya aku bisa untuk off dari sosial media ini. Tapi karena memang tadi dari sisi pekerjaan, kemudian juga untuk mendapatkan informasi atau bahkan dari segi pengetahuan juga ya, tetap nggak bisa lepas dari sosial media, ujungnya tetap untuk terpaksa nyemplung nih ke situ. Gitu. Jadi mungkin batasannya kalau aku tuh lebih ke arah untuk demokratisasi ide ini yang bisa membuat kita terpolarisasi apa enggak gitu. Itu aja sih mungkin kalau dari aku ya. Oke, demokratisasi ide yang Sorry nih demokratisasi. Iya. Susah Mas Arai. Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa human nih apa nih? Jessica soalnya kebetulan bisa bahasa manusia, belum bisa bahasa planet Mars gitu, Mas. Demokratisasi itu apa sih, sama terpolarisasi itu gimana tuh maksudnya? Ya, maksudnya kayak gini sih. Kalau yang kita cek sekarang itu kan istilahnya tuh terpolarisasi itu adalah ketemu nih apa ya istilahnya itu why-nya atau rumusan dari temanya. Jadi kita kayak udah bisa nebak pasti nih ngomongnya tentang A terus nih gitu. Dan ini terjadi sampai seminggu ke depan. Sementara kan yang namanya manusia itu hidupnya harus diverse ya, termasuk dari sisi bagaimana dia mendapat perlakuan, kemudian juga dari bagaimana culture yang harus dia terima gitu, bagaimana dia harus ngobrol sama orang, penjahat gak penjahat ya tetap kita temenin gitu kan. Nah untuk konsep terpolarisasi ini ya kita selalu masuk ke jurang yang sama mbak, itu aja kontennya itu aja, sehingga kita tuh nggak bisa berkembang untuk menalaah lebih lanjut ide-ide ataupun informasi-informasi yang mungkin lebih pas untuk kita terima dan lebih cocok untuk perkembangan zaman gitu. Itu sih sebenarnya mbak. Oke. Jadi misalnya Mas Arai nge-follow salah satu akun yang ngomongin soal finansial nih misalnya gitu ya. Terus pada akhirnya kontennya tuh jadi kayak gitu terus gitu. Bener gak sih maksudnya? Jadi kayak sosial media bubble gitu loh, Jess. Jangan balas pakai istilah lagi, banyak teman-teman di sini yang betul. pasti tidak mengerti seperti aku. Lebih ke ini paling ya, bahasa sederhananya ketika kita udah follow satu topik ya nanti yang disajikan atau diberikan oleh Instagram atau sosial media yang lain itu aja sesuai dengan topik yang kita follow, kayak gitu Mas Arai. Benar kayak gitu, tapi sebenarnya kalau kita pindah pun ke orang yang mungkin berbeda ya. Tadi kan ada permainan algoritma ya. Nah, itu ditawarkan lagi nih Mas dengan yang mungkin sama yang udah kita follow sebelumnya gitu, atau bahkan yang udah kita unfollow sebelumnya. Kan sering banget tuh terjadi kayak gitu. Nah, jadi memang algoritmanya ini memang udah di-set sama si sosial media ini, sehingga kita dijejeli dengan hal yang sama ujungnya, walaupun mungkin yang udah di unfollow itu udah banyak gitu ya, dan kita juga udah follow orang-orang yang mungkin udah kita seleksi nih, tapi dari yang diterima tuh tetap aja sama sih kalau menurut aku gitu ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini juga terjadi ke teman-teman dan seperti apa gitu penanggulangannya gitu sih. Kalau aku boleh nambahin dikit ya. Boleh dong. Ini setahu aku dari temen aku yang ikut kelasnya sosial media gitu. Jadi itu kita kan biasa karena marketing ya atau target ads itu kan akhirnya kita dijejeli hal yang sama dan kita harus ngobrolin hal yang sama gitu, padahal kita belum tentu pengen hal tersebut gitu kan. Kemudian kalau nggak salah TikTok tuh menawarkan, nggak apa-apa disebut ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Lebih TikTok jelas. itu dia sebenarnya bukan social media, dia ngomongnya konten distribusi gitu sebenarnya. Jadi kan dia mengandalkan namanya FYP, atau kalau misalkan di Instagram kan namanya explore kan. Nah kalau sebagai user Instagram kita algoritma dengan orang yang interaksi sama kita akan muncul paling depan
Hmm. ya kan? Mm-mm. Kalau di TikTok itu adalah konten-konten yang sering kita like dan apa di FYP itu akan muncul yang sesuai yang kita suka gitu. Misalkan kayak aku gitu kan, misalkan suka K-pop apa-apa gitu. Ya udah akan muncul K-pop terus gitu. Aku nggak akan pernah tahu tentang TBL, aku nggak pernah tahu tentang apa gitu misalkan. Itu it happens gitu. Jadi TikTok setiap orang, lo nggak tahu ya FYP-nya ini. Oh sorry, aku nggak ngerti gitu. Bener-bener personalize. Kalau aku ya sepengalamanku ya, aku juga punya dua akun yang aku buat percobaan juga gitu kan. Kayak beneran nggak ya ini gitu kan. Ada yang akunku yang baru ya emang dijejeli dengan konten-konten yang sering di view banyak dan segala macam. Kalau yang satunya karena aku sering interaksi dengan media sosial tersebut, akhirnya personalize kayak yang kulihat ya akan sesuai yang biasanya aku lihat setiap hari kayak gitu. Itu sih Oke. itu yang jadi kayaknya setiap targeting tiap sosial media pasti beda-beda, tapi ya kalau kita udah tahu caranya, misalnya kayak aku tadi gitu kan, udah kan misalkan di Twitter, oh trendingnya Indonesia apa nih, kadang kan ada yang ya udah nggak bisa disebutin gitu kan, agak-agak gimana trendingnya tiba-tiba itu gitu. Ya udah aku change country, ataupun YouTube pun kayak kenapa sih trendingnya harus yang bertengkar misalkan ada sensasi apa A I A I U gitu. Ya udah aku ganti change country, entah mana kayak misalkan Thailand gitu. Ya udah aku akan paling yang kontennya juga banyak kan, oh ini itu, atau bisa follow topik tentang musik. Ya udah keluarnya akan seperti itu. Gitu sih. Oke, thank you Nox buat penjelasannya. Ini kayak kuliah sosial media satu SKS nih, cie gitu kan. Bagus, bagus. Oke, nah tapi kalau misalnya aku tangkap dari poinnya Mas Arai sama Nox ini ya, artinya tuh itu akan jadi toksik ketika kita akhirnya melihat itu setiap hari. Padahal secara konsep itu tuh kita udah tahu, tapi jadi kayak berlebihan sehingga kita jadi nggak dapet lagi nih apa sih kayak ide asalnya atau kayak why-nya kita harus konsumsi itu terus-terusan dan sebanyak itu. Bener gak sih? Kalau bahasa bodohnya gitu gak sih tuh Mas Ray? Bisa sih. Bisa. Oke, Kayak kalau gitu. belum tepat nih boleh dilurusin lagi gak sih Mas? Sebenarnya tuh apa sih gitu? Kenapa batas toksiknya tuh dari mana sih? Kalau aku kan sebenarnya lebih banyak berkecimpungan di dunia riset ya dulunya ya. Jadi waktu tak ngobrol sama orang-orang gitu ya, entah itu memang sifatnya di warung kopi, kemudian juga di sosial media dan lainnya, termasuk juga di dunia perkuliahan. Kan aku hobinya waktu itu gabungin ilmu akuntansi dengan filsafat waktu itu ya. Jadi memang sifatnya itu non mainstream. Nah, tapi kita-kita yang beraliran non mainstream ini selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang jurusan kuliah yang mainstream kayak gitu, termasuk dari accounting pada umumnya gitu kan. Aku jurusan accounting nih, sementara yang aku bikin itu adalah akuntansi Pancasila misalkan. Nah itu kita selalu kena cap bahwa ngapain sih dikembangin akuntansi non mainstream atau akuntansi Pancasila ini, kok cocok gitu ya, harus ngikutin rumus dari asosiasi dari Amerika lah kayak gitu. Nah ujung-ujungnya dari kita punya ideologi, dari kita punya perspektif, dan bahkan kita punya culture itu bisa termarginalkan ataupun runtuh sedikit demi sedikit Mbak gitu. Nah jadi konten-konten ataupun orang-orang seperti ini yang kemudian membuat mereka menjadi terpolarisasi dan bahkan mengajak orang-orang lain, dan terjadilah tuh echo chamber. Ini juga sebenarnya pertentangan yang masuk ya ke dunia sekarang, kayak konspirasi yang muncul, entah itu misalnya bumi itu datar dan segala macamnya. Padahal memang dari segi sains kan udah lumayan bisa untuk dibantah ya, tapi lagi-lagi karena memang terpolarisasi ini makin gede gitu ya, dan sifatnya itu bisa menjerumuskan ke semua orang ya, mau sepintar apapun orangnya ataupun mau keren apapun sains yang udah membuktikan, ya tetap ada orang-orang yang seperti ini Mbak gitu. Jadi disparitas ataupun divergensi antara konten ini akan selalu ada gitu. Nah itu yang aku sebenarnya pengen highlight gitu. Jadi mungkin sorry nih bahasanya agak lumayan ribet ya. Oke, siap. Thank you Mas Ara. Ya mungkin saya sederhanakan bahwa ketika kita udah punya batas diri terhadap ini ya, terhadap hal-hal yang udah toksik di lingkungan kita dan juga sesuai dengan konten-konten yang kita konsumsi, apalagi ketika konten itu udah di luar keinginan atau kebutuhan kita, sehingga menyebabkan
kita ini seperti jengah gitu terhadap apa yang kita dapatkan dari konten-konten itu tadi ya. Jadi kayak batasnya itu ketika kita udah cukup, ya udahlah cukup. Ketika kita merasa udahlah yang kita konsumsi itu aja, akhirnya menyebabkan kita ini nih batas toksik aku kayak gitu mungkin ya Mas Arai. Apakah betul? Iya, kan kayak asumsi yang pengen kita uji itu udah tervalidasi, sementara kita nggak turun ke lapangan gitu loh. Pernah nggak sih kayak mikir hipotesa bahwa aku bisa baik nih, tiba-tiba baca konten sesuatu bikin kita miris dan kita nggak sempat untuk membuktiin, ujung-ujungnya kita capek sendiri gitu. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi pernah nemuin konten-konten kayak gitu nggak sih? Mungkin teman-teman sadar nggak sadar pernah lah ya, sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali gitu. Oke, sip. Siap, thank you Mas Arai. Kita move ke Mbak Hani ya. Jadi mungkin bisa membantu menanggapi dari komentar atau statementnya Mas Arai, termasuk juga tadi pertanyaan Jessica, batas toxic positivity menurut diri sendiri. Menarik. Sebentar ya, Mas Vicky. Sorry. Kak. Oke. Pertanyaannya mungkin aku ingin lagi ya, Han. Halo? Dengar nggak, Han? Ya, dengar. Jadi, kan tadi kan kita udah sempat ngomongin tuh, ternyata tuh yang kalau kita itu bisa dibilang toksik, itu kan kayak ada batasnya kan, Han. Gimana sih caranya nentuin ini tuh udah, batasnya tuh, ini tuh udah toksik buat aku gitu. Padahal kalau misalnya belum lewat batas itu kan artinya ya udah paling emosi negatif doang atau emosi positif doang gitu kan. Gimana tuh nentuinnya? Jadi ini tentang bagaimana kita terhadap diri kita sendiri kan, ketika kita merasa terlalu positif, kapan sih kita di batas mana ini positif yang pas sama terlalu positif yang sudah jadi toksik gitu, bukan pertanyaannya? Betul. Oke. Aku coba jawab secara general ya, karena pasti akan spesifik tergantung konteks kehidupan masing-masing, lagi di tahap apa, orang yang sedang pemulihan masalah kesehatan mental, sama orang yang baru recover dari patah hati, orang yang lagi memulai pekerjaan baru dengan sangat excited, itu pasti beda dinamika dirinya ya. Tapi ketika kita mau tahu, ya kita tuh ada di tahap yang wajar atau proporsional atau sudah berlebihan, itu mungkin akan lebih terbantu kalau kita tahu benchmarknya ya, secara pengetahuan kita tahu benchmarknya, belajar gitu ya dengan baca-baca, nonton YouTube, dengerin Clubhouse seperti ini gitu. Kita jadi tahu bahwa kalau misalnya kita tadi contohnya Jessica lagi keserempet mobilnya keserempet terus kita happy aja, ternyata itu nggak baik ya, itu toxic ya gitu. Jadi kita kayak punya referensi gitu ya, untuk kehidupan kita sehari-hari, kita punya hal yang bisa kita jadikan pijakan di awal-awal gitu ya, untuk kita lebih bisa menemukan buat kita sendiri, versi kita yang pas sama yang berlebihan tuh apa. Kita bisa ikut seminar, webinar gitu juga. Mungkin kalau yang aku lakukan sehari-hari kan memang klien datang kepadaku itu untuk membawa isu personalnya dia, dan akhirnya dengan membahas itu akan sesuai tuh dengan temperamennya, karakternya, perjalanan hidupnya yang pas dalam kondisi dia, dalam situasi yang dia hadapin, sama yang berlebihan tuh yang seperti apa. Karena kadang-kadang berlebihan itu nggak harus yang kayak jadi berbuncah-buncah. Misalnya nih, kita melihat orang ceria terus nggak pernah sedih, mungkin kita bisa lama-lama mikir, dia tuh beneran ceria nggak ya, atau dia menutupi sesuatu. Kalau yang agak dominan gitu ya, terlalu ceria, mungkin kita bisa notice, atau orang yang tersebut juga bisa notice ketika dia pulang ke rumah, kok gue nggak happy ya, tapi bisa ketawa-ketawa sama orang gitu. Jangan-jangan ada yang salah nih dengan caraku membawa diri gitu, kenapa mesti senyum-senyum terus kalau emang sebenarnya nggak lagi happy-happy amat gitu. Tapi bisa juga ada kondisi yang perilakunya tuh sebenarnya nggak terlalu kelihatan, dia tuh berlebihan negatif atau berlebihan positif, tapi jadi toksik ketika nggak pada tempatnya, nggak sesuai, lagi ngerasa marah tapi senyum, lagi ngerasa happy tapi cemberut gitu, nggak match aja gitu yang di dalam diri sama yang ditampilkan, diekspresikan gitu. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan Jessica tadi ya, tahu dari mana sih udah berlebihan apa enggak, rajin-rajin cek dengan diri sendiri,
rajin-rajin belajar dan punya referensi. Lalu kalau misalnya memungkinkan dan teman-teman tergerak, punya uh, bantuan profesional, ada orang-orang yang memang secara profesional tahu bagaimana dinamika diri manusia, dinamika emosi, sehingga dengan kita belajar dengan orang yang tahu, kita juga jadi bisa mengimplementasi buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Ibaratnya kayak belajar masak kali ya, kita kalau ayo silahkan masak, masak mah bisa aja gitu. Ini rasanya udah cocok belum ya, udah pas belum ya takarannya. Kalau kita mau bikin soto mie gitu ya, rasa soto mie yang bener seperti apa ya, mungkin masakan kita enak-enak aja, tapi kalau kita mau sampai bikin sotomi, kita perlu belajar kan dari warung-warung sotomi yang sudah kita tahu terkenal, atau kita tahu ada mamahnya siapa gitu, atau adiknya siapa suka masak sotomi, oh rasanya kayak gitu ya. Jadi punya referensi ini tuh sebenarnya penting banget untuk diri kita, dan mungkin tanpa sadar juga teman-teman di sini yang mendengarkan sebetulnya sedang mencari referensi itu. Referensi kemudian dikonekin lagi dengan kondisi realnya diri kita saat itu gitu. Nanti di masa yang berbeda, di situasi yang berbeda, bisa jadi dinamika diri kita juga akan berubah. Jadi referensi dan connect sama diri sendiri, itulah pedomannya lah buat kita bisa yang sedang-sedang saja tadi. Oke, wah menarik banget nih, menarik banget. Jadi kayak sebenarnya tuh intinya yang pertama-tama tuh kalau kita mau tahu itu toksik atau enggak, itu kita punya referensi dulu nih yang benar gitu ya. Mungkin referensi ini kalau kalau tadi Hani ngasih contoh masakan gitu, tapi aku mungkin bisa tarik lagi gitu. Referensi itu bisa juga dalam bentuk value nih teman-teman gitu kan ya, kayak kita tahu nih apa yang baik, apa yang enggak, apa yang tepat, apa yang tidak tepat gitu. Sehingga itu bisa jadi pegangan awal dulu nih. Dan kemudian untuk benar-benar tahu nih apakah ini kemudian jadi toxic atau jadi sesuatu yang buruk buat aku gitu, itu harus tetap ujung-ujungnya banyak reconnecting ke diri sendiri dan kayak mengenali diri sendiri. Kayak bener kayak yang tadi Hani, ternyata setiap orang itu batasnya bisa beda-beda. Kalau misalnya kita adalah pejuang apa misalnya orang yang baru sembuh dari apa ya, depresi atau apa, terus udah gitu terus-terusan dijejalin tentang kayak hidup tuh pokoknya sukses terus atau apa, nah kemudian itu akan menjadi sesuatu yang mungkin nggak baik untuk kita konsumsi gitu, karena kita tahu betapa sedihnya atau betapa susahnya untuk bangkit dari si rasa depresi itu. Jadi kayak bener-bener setiap orang tuh bisa punya apa namanya, batas toksik yang beda-beda satu sama lain. Oleh sebab itu punya referensi itu penting, dan yang kedua adalah banyak-banyak mengenal batas di diri sendiri gitu. Thank you banget Han buat pendapatnya nih. Kita mungkin lanjut lagi nih, di sini kita punya teman baru yang baru aja naik, ada Vicky. Halo Vic. Halo Vicky. Halo, selamat malam. Oke, malam Vicky. Oke, Mungkin malam. ada yang mau di-share atau diceritain tentang toxic positivity? Sebenarnya gue baru download aplikasi yang satu ini baru tadi sore sih. Oke, Rekomendasi teman gue. Oke. Oke, Vic, selamat datang. sama kalau boleh diceritain dulu Vicky nih kegiatannya apa sih sehari-hari gitu? Boleh ya? Sekalian kenalan, iya. Ya, Oke. oke. Sebelumnya gue adalah pengajar di salah satu sekolah musik lah di tepatnya di Purwacaraka lah. Purwacaraka Oke. Tebet. Sekarang ketika udah jadi pandemi kayak gini dan ya udah berbatasan sama PPKM lah ya, murid-murid saya udah nggak masuk, dan ya saya terbengkalai gitu, karena sebelumnya saya juga ya saya sarjana musik, bukan sarjana yang lain-lain gitu. Nah, maksudnya ya itu perkenalan yang barusan ya. Saya punya gue punya dua isu nih. Tadi sebelumnya speaker yang pertama itu ngomong sama mental health issue gitu ya. Oke, Vicky, dengar. Iya, Vic, Tapi gimana mungkin terus? volumenya agak dikencengin dikit kali ya. Halo? Di sini tuh masih dianggap tabu kan ya, yang namanya isu-isu mental atau sakit jiwa gitu. Kalau yang namanya gila itu cuma salah satu dari sekian banyak, itu satu dari 1000 penyakit mental gitu. Pokoknya apa ya, seandainya
susah deh emang. Halo? Halo, Vicky. Apakah disconnect? Oke, kayaknya ada Oke. technical problems nih, Jess. Oke, mungkin kita bisa Mhm. balik lagi ke Vicky nanti ya. Kita mungkin kita langsung ke Mas Iswan. Di sini ada Mas Iswan. Halo, selamat malam Mas Iswan. Halo Halo, Mas selamat Iswan. malam Mas Ibnu, Mbak Jessica, ketemu lagi. Ketemu lagi. Oke. Mas, gimana nih Mas? Waduh, seneng banget nih kalau topik-topik kayak gini terus kedatangan Bapak psikolog gitu kan. Wes. Gimana Mas? Boleh nggak sih diceritain tentang pendapatnya Mas Iswan nih tentang toxic positivity? Terus udah gitu, kalau tadi pertanyaan aku yang kedua tuh langsung aja mungkin bisa dijawab juga. Sebenarnya tuh kita taunya tuh dari mana sih itu tuh udah jadi toxic gitu buat kita? Gitu. Oke, baik Mbak Jessica. Nih emang kayaknya rezekinya teman-teman Growth Space ya. Jadi saya tadi baru menyusul karena habis selesai konseling gitu. Dan mungkin saya kasih case langsung nih. Jadi Mantap. Waduh, pas ya banget. beneran baru selesai tadi 8:30. Jadi klien saya ini adalah mahasiswa S2, beasiswa LPDP gitu. Dan sekarang lagi stuck dengan tesisnya. Gitu karena ada problem dengan keluarganya yang bercerai dan ada KDRT juga di rumahnya dan sebagainya seperti itulah. Jadi secara emosional memang sedang tidak stabil dan tentunya itu mempengaruhi pada performa tesisnya lah gitu. Sedangkan dia anaknya adalah ambisius, perfeksionis dan sebagainya. Dan dia coba cari ke support sistemnya nih gitu tentang tolong dong bantuin aku gini, gimana ya caranya biar aku termotivasi lagi ngerjain tesis gitu, karena LPDP tuh cuma membiayai aku cuma sampai semester sekian, padahal ini udah semesternya udah krisis nih gitu. Dan dia sangat kecewa ternyata teman-teman sama support sistemnya sendiri. Bisa dibayangkan ya, kita punya support system tapi dikecewain sama support sistemnya sendiri. Intinya adalah dia itu nggak butuh motivasi ternyata, tapi dia itu butuh divalidasi secara emosinya. Karena setiap dia cerita ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, ke senior kakak tingkatnya, selalu dibilang kayak gini, udahlah kamu kan orangnya pinter, buktinya udah beasiswa LPC lah, bisa lah gitu. Dan ternyata ketika dia banyak mendapatkan motivasi, justru dia semakin merasakan kesepian. Jadi tadi itu bahkan sampai ada gejala-gejala depresi sudah mulai muncul gitu. Nafsu makan terganggu, kemudian tidurnya udah mulai terganggu dan sebagainya gitu. Dan dia sudah mulai di fase escaping. Jadi justru malah momennya membenturkan kepala ke tembok gitu. Dia parah sama diri sendiri karena kok dunia nggak ada yang memahami aku ya gitu. Dan itu maksudnya secara akademik, secara kognitif dia tahu kalau itu salah. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya berbicara tentang toxic positivity ya dari perspektif saya gitu. Toxic positivity itu terjadi ketika ketika kondisi emosional kita, entah positif atau negatif, itu tidak tervalidasi oleh lingkungan dan menganggap kalau sesuatu yang sifatnya positif itu selalu baik pada kondisi psikologis tertentu. Nah, itu contohnya tadi yang dia butuhkan itu sebenarnya teman-teman bukan dimotivasi, tapi justru malah dipahami. Aku tuh lagi sedih loh, aku tuh lagi ada masalah di rumah dan keluarga. Kalian tuh masa sih nggak paham gitu loh, kalau aku tuh lagi sedih, lagi kesepian dan sebagainya, malah disemangati. Jadi toxic positivity yang dia rasakan adalah di lingkungannya hanya memotivasi pada tatanan perifernya. Kayak kamu kan pinter, bisalah. Bahkan ketika dia curhat dengan kakak tingkatnya, dia bilang, kayaknya masa kuliahku dulu lebih berat deh. Kamu kan enak nih kuliahnya offline. Ada comparing di sana. Jadi kalau saya bahasakan kayak sekarang tuh adu nasib. Kayaknya masalahku dulu lebih berat deh dibandingkan kamu. Masa kayak gini aja nangis, cengeng, dan sebagainya. Itu dia dapatkan. Jadi toxic positivity itu adalah ketika kita mendapatkan feedback positif dari orang lain, padahal kita nggak butuh itu, dan dampaknya adalah yang paling kerasa ketika kita merasa semakin tidak dipahami oleh lingkungan. Padahal kalimat-kalimat yang diucapkan tuh positif semua. Ayo bisa semangat, kayaknya kamu bisa deh gitu dengan kamu track recordnya kayak gini.
Jadi itu yang baru saya dapatkan tadi. Dia tidak dipahami oleh lingkungannya karena lingkungannya tidak memvalidasi emosinya, tapi hanya fokus pada apa yang dilihat, bukan yang dirasakan. Oke, thank you banget Mas Iswan. Jadi terjawab nih pertanyaan kita tentang penasaran banget yang dari tadi penasaran sama toxic positivity gitu kan. Kalau tadi kita udah dapet beberapa poin gitu bahwa sebenarnya emosi itu tuh ada positif sama negatif gitu. Kalau misalnya satu terlalu berlebihan itu toxic gitu. Tapi dari Mas Iswan sendiri juga nambahin bahwa yang namanya toxic positivity itu adalah saat kita berada di tengah-tengah lingkungan dan lingkungan kita tuh terus memberikan kata-kata yang positif, namun sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Jadi ada kebutuhan kita yang nggak terjawab, ada sesuatu hal yang nggak tervalidasi. Bener ya Mas Iswan ya? Benar, karena bisa jadi kita jadi sasaran empuk toxic positivity karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap support system kita juga, Mbak Jessica. Jadi dia dikecewakan. Jadi kalau saya melihat situasi itu kadang kan, wah ini korban toxic positivity. Sebentar, pas saya cross check ternyata klien saya tadi punya ekspektasi tinggi terhadap support systemnya. Jadi dia tuh dikecewakannya double. Dikecewakan sama respon lingkungannya, dan dia juga dikecewakan sama ekspektasinya. Makanya tadi gejala depresinya udah mulai kelihatan. Itu Mbak. Oke. Di satu sisi juga kita punya ekspektasi yang berlebihan gitu. Wah ini menarik banget nih, semakin menarik gitu. Oke, gimana Nu? Oke, sepertinya poin-poinnya udah disampaikan semua ya sama Jessica tadi, dan gue juga setuju sama yang disampaikan Jessica. Mungkin tadi ada yang raise hand juga, ada Paramita di sini. Halo Paramita. Halo, selamat malam semuanya. Halo Mbak Mita, udah lama banget gak ketemu. Iya, Jessica, aku pernah kerja bareng sama dia. Iya, jadi Mbak Mita nih seniman teman-teman. Iya, seniman. Jadi selamat malam semuanya. Salah satu karya yang paling aku suka adalah Mbak Mita suka melukis di jaket denim, gitu kan. Wow. Ya, oke. Gimana Mbak Mit? Ada yang mau di-share atau ditanyain? Jadi pas waktu pertama aku dengar Jessica, aku langsung kayak, jangan-jangan aku toxic positivity nih. Soalnya kayaknya dituntut untuk memilih bersikap positif, tapi membiarkan sisi-sisi lain rusak gitu ya. Secara aku tuh kan ibu beranak 3, ya, dengan dinamika pekerjaan plus ngurus rumah tangga gitu. Aku tipe orang yang selalu ceria di lingkungan aku. Nggak akan kelihatan deh kalau aku lagi sedih di depan orang banyak tuh nggak akan kelihatan, kecuali mungkin suamiku ya gitu. Tapi ternyata suka ngerasa capek memang gitu loh, capek banget di dalam, tapi nggak bisa keluar gitu. Bahkan kalau misalnya pengen diobrolin gitu ya, aku kadang-kadang suka nangis sendiri gitu, padahal nggak tahu kenapa gitu. Dan banyak beberapa hal yang terpendam mungkin yang nggak bisa terucapkan. Nih kayak gini aja aku bisa langsung geter gitu loh, kesel, tapi nggak bisa dijelasin gitu. Aneh sih gitu. Tapi pada akhirnya jujur pendekatan yang paling berhasil, yang sometimes bisa membuat aku stabil itu, balance, itu adalah pendekatan agama gitu. Menjadi lebih benar-benar mencoba untuk positif, sehingga bisa menghasilkan konsep ikhlas itu sebenarnya. Terus menunjukkan jika semua tindakan itu emang dilakukan semata-mata ya emang karena Tuhan, bukan karena orang gitu. Tapi memang penerapannya sulit gitu. Makanya masih belajar banget deh ilmunya gitu. Menemukan kebaikan di balik semua kesalahan, menemukan kebaikan di dalam kesalahan yang pada akhirnya itu semua berujung terciptanya kebahagiaan gitu loh. Nah, yang aku pengen tanya, kok aku bisa gitu ya gitu, kayak aku bisa menceritakan sesuatu yang dalam tiba-tiba nangis gitu, apa aku secengeng gitu apa gimana gitu. Iya. Aku nggak paham gitu. Oke, siap Mbak Mita. Kita punya Hani dan Mas Iswan nih yang tepat banget bisa jawab gitu ya. Thank you banget udah mau sharing. Sama-sama Jessica. Iya, thank you gitu. Thank you Mbak Mita.
Langsung aja mungkin kita lempar ke Hani dan Mas Iswan nih. Gimana nih pertanyaan dari Mbak Mita? Dan mungkin ini deh sekalian gitu ya. Kalau tadi kan kita udah tahu nih toxic positivity itu apa, terus gimana ngebedain gejalanya gitu ya. Dan yang terakhir untuk mengatasi itu gitu ya. Itu gimana sih caranya gitu? Sekalian plus pertanyaan tadi dari Mbak Mita, kenapa ya kita manusia gitu kayaknya baik-baik aja, tapi begitu kita cerita sesuatu yang dalam, sesuatu yang kayak mungkin menggelisahkan buat kita, itu tuh jatuhnya jadi langsung nangis, jadi langsung ambiar gitu tanpa ABCD langsung gitu ya. Nah itu gimana tuh? Mungkin Hani dulu. Oke, makasih Mbak Mita pertanyaannya. Dan terima kasih juga atas keterbukaannya tadi ya, begitu mulai menceritakan langsung bisa merasakan emosinya gitu. Seperti tadi di awal aku sempat kasih ilustrasi kalau kita punya emosi lalu kita hanya melihat yang positif saja atau yang lihat yang negatif saja, bukan berarti hilang tuh yang nggak kita lihat. Seperti kita punya barang di rumah, paket-paket ini nih dari belanja online, terus kita bungkus-bungkusnya belum kita buang, kita taruh aja di pojokan, itu tetap ada di situ. Mungkin untuk kasus-kasus tertentu nggak apa-apa, nggak kita utak-atik emosi negatifnya, kita tetap bisa function, kita tetap bisa melakukan hal yang kita perlu lakukan dalam kehidupan. Dan yang tadi juga approach yang Mbak Mita rasa cocok, yaitu dengan pendekatan agama, spiritualitas, terkoneksi dengan Tuhan, bahwa itu membantu, good for you, karena berarti Mbak sudah menemukan yang memang cocok buat Mbak. Tapi itu tidak serta-merta menghilangkan yang bungkusan-bungkusan tadi. Sehingga ketika ada kesempatan untuk berbicara, menceritakan ke teman, ceritain ke pasangan gitu, atau bahkan sekarang gitu di platform kita bersama, kerasa gitu, kerasa emosinya karena selama ini memang masih ada di dalam diri dan belum bisa terakses dan belum bisa diekspresikan. Kalau dari kacamataku sebagai konselor pertumbuhan diri, baik sekali kalau misalnya Mbak bisa meluangkan waktu untuk mengakses emosi tersebut, mengekspresikannya, bisa lewat tulisan, bisa dalam doa, kalau misalnya memang itu works for you juga, bisa juga dengan psikolog seperti Mas Iswan atau konselor seperti aku, untuk kita bisa punya kesempatan mengakses dan mengeluarkan dari dalam diri kita endapan-endapan, simpanan-simpanan, tabungan-tabungan perasaan tersebut. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan waktu, jadi bukan pasti ya, aku bukannya memberikan kutukan atau bagaimana, cuma kita nggak terlalu pasti manifestasi wujud dari simpanan-simpanan ini sampai mungkin bertahun-tahun ke depan. Ada orang yang bertahun-tahun memendam rasa, tiba-tiba sakit yang dokter juga nggak tahu ini penyebabnya apa, ya udah dirawat aja. Sayang sekali gitu ya kalau sampai akhirnya nanti manifestasinya ke fisik atau masalahnya juga termanifestasi di kesehatan mental. Karena emosi negatif pun ada untuk alasan. Bisa jadi kenapa kita merasa gelisah akan sesuatu karena kita punya aspirasi yang terpendam. Ketika kita keberatan atau kecewa akan suatu hal, itu juga mungkin karena hal tersebut penting untuk kita perjuangkan, penting untuk dibereskan dalam hidup kita, maka ada reaksi negatif di dalam diri kita. Emosi negatif, emosi positif speaks a lot about ourselves, makanya penting untuk kita kenal dan memahami pesan dari keduanya. Nah, itu mungkin nyambung ke pertanyaan Jessica tentang bagaimana mengatasi toxic positivity. Mungkin karena tadi aku penjelasan di awal adalah bukan hanya masalah terlalu melihat hal yang positif bisa jadi masalah, melihat terlalu negatif juga bisa jadi masalah. Jadi bagaimana kita ada di kondisi netral gitu. Kita tidak terlalu mengejar yang positif, tapi tidak juga terlalu mengejar yang negatif. Kalau kita merasakan perasaan negatif ya kita embrace, kita rasakan, tidak berkubang. Aduh, aku emang lagi merana, udah deh aku mau merasakan merananya terus-menerus gitu. Karena bisa aja loh kita berkubang terus-menerus dan tidak keluar-keluar dari perasaan tersebut. Juga ketika kita lagi punya perasaan positif, kita embrace juga, kita happy, kita puas, kita seneng, kita bangga, kita embrace. Tapi ketika lagi rasanya low atau lagi moodnya nggak enak, tidak harus serta-merta menjadi positif gitu. Bagaimana kita semakin mengusahakan ada di titik apa adanya. Apa adanya sedih, apa adanya seneng, apa adanya kecewa, apa adanya bangga, dan sebagainya gitu.
Dari aku kayak gitu dulu kali ya, Jessica. Oke, thank you Han, thank you banget. Oke, Thank you Mbak Hani. iya, semoga menjawab ya Mbak Mit. Tapi kita Iya, punya satu lagi nih. Dari kalau tadi kan Hani konselor pertumbuhan gitu. Kalau Mas Iswan nih psikolog nih. Gimana Mas Iswan? Untuk dua pertanyaannya mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Minta sudah sharing gitu. Saya tahu ketika misalnya suara bergetar itu ada salah satu indikasinya adalah mixed feeling. Bisa jadi memang masalah yang kita rasakan tuh bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Mungkin saya ingin sharingnya pakai kasus lagi ya gitu. Saya juga sekarang lagi handle satu kasus selebgram di Jogja gitu. Dia perempuan, keluhannya adalah self-harm. Menyakiti diri sendiri. Saya tanya gitu, kenapa kamu sampai melakukan self harm? Padahal di saat kamu sangat concern banget untuk bahasanya menampilkan penampilanmu gitulah, misalnya untuk endorsement dan sebagainya. Simple jawabannya dia. Nggak ada teman-teman saya yang percaya kalau saya sedih, Mas. Karena mereka lihat di Instagram saya selalu happy, dan saya juga dituntut harus selalu cheerful, karena citra atau personal branding yang saya tampilkan di Instagram dengan followers saya adalah saya orang yang sehat, orang yang happy, dan selalu menyebarkan positive vibes. Dan ketika dia dapat masalah, teman-temannya nggak ada yang percaya, bahkan sesama selebgram itu. Makanya dia sampai melakukan self-harm dan ketemu sama saya gitu. Nah, tapi ada beberapa situasi juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Mita adalah ada beberapa situasi di mana kita dituntut harus kuat. Jadi kalau misalnya kita berbicara toxic positivity, itu sumbernya juga ada dua nih teman-teman. Bisa jadi karena eksternal, itu orang-orang di sekitar kita yang memperlakukan kita seperti yang saya ceritakan di awal, atau bisa jadi toxic positivity itu kita lakukan sendiri ke diri kita. Misal, ketika kita sedih, mungkin kita refleks ya, oke, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh sedih. Aku harus kuat demi anak-anakku, aku harus kuat demi suamiku, aku harus kuat demi keluargaku, aku nggak boleh sedih nih sebagai ibu. Secara tidak langsung, kita juga melakukan denial terhadap emosi yang kita rasakan. Nah, emosi yang denial atau emosi yang ditolak sebenarnya itu tidak akan hilang, teman-teman, secara psikologis. Tapi secara nggak sadar, itu akan pelan-pelan masuk ke alam bawah sadar. Nah, ketika emosi negatif yang sering kita denial ini, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya, itu sering kita tolak di diri kita sendiri, dan kita yang mengutarakan itu, pelan-pelan akan masuk alam bawah sadar. Dan saya sepakat yang disampaikan oleh Mbak Hani tadi, manifestasinya bisa macam-macam. Bisa kita jadi sensitif, kita jadi iritasi, bahasanya, kita jadi, mungkin saya sederhanakan, senggol bacok gitu. Padahal cuma perkara pulpen jatuh, tapi kok kayaknya kita melampiaskan marahnya kayak udah kehilangan duit 100 juta gitu. Terkadang ada beberapa respon yang jadinya berlebihan terhadap kejadian yang sebenarnya nggak harus direspon secara berlebihan. Nah, jadi manifestasinya bisa ke situ, atau juga bisa ke fisik. Ada beberapa situasi ketika terlalu banyak emosi negatif yang kita pendam karena kita denial terhadap emosi kita sendiri. Misalnya kayak asam lambungnya naik, kemudian vertigo, migrain gitu, leher di bagian belakang itu tegang, kemudian misalnya kita juga cemas, tremor dan sebagainya. Nah, karena toxic positivity itu nyerangnya di aspek emosi secara psikologis, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengekspresikan. Tadi Mbak Mita saya dapat bocoran ini ya, suka melukis ya, Mbak Mita? Iya betul. Makanya lukisannya kadang-kadang suka dark, serem No, sendiri. it's okay. Karena kalau bagi saya melukis itu sehat gitu. Beberapa klien bipolar saya yang memang punya struggle dengan emosionalnya, saya arahkan ke art therapy. Nah, karena kita tahu toxic positivity itu nyerangnya di aspek emosi, bagaimana cara kita adalah menyalurkan si emosi ini. Jadi kayak kita bikinkan irigasinya lah gitu. Nah, art therapy itu juga yang saya sarankan tadi ke klien saya yang baru selesai konseling tadi. Dia punya value, dia marah dengan bapaknya melakukan KDRT kepada ibunya. Tapi dia terjebak pada satu value di mana dia tidak boleh marah terhadap orang tua karena nanti ditakut dicap sebagai anak yang durhaka. Jadi teman-teman bisa kebayang ya konflik di dalamnya. Jadi love-hate relationship tapi dengan orang tua sendiri. Dan dia secara emosional mixed feeling. Yang saya minta ini, Mbak Mita, kepada dia tadi adalah ekspresikan emosimu, karena kamu takut menuliskan kata ayah dalam journaling, bisa nggak kamu simbolisasi ayah itu dalam bentuk apa? Tadi sih saya sarankan, coba ketika kamu journaling, karena kamu takut menyebut nama ayahmu di situ, simbolisasi figur ayah dengan pohon,
kemudian simbolisasi figur ibu dengan bunga. Jadi ketika dia menulis di situ, dia seperti membuat puisi. Karena orangnya cukup melankolis dan puisi. Itu pendekatannya writing terapi, Mbak Mita. Tapi karena Mbak Mita di art terapi, itu juga jadi salah satu terapi psikologis. Art terapi itu juga salah satu terapi psikologis yang bisa kita lakukan sendiri. Dan terapilah dengan ini, Mbak, dengan simbol. Dengan simbol. Jadi misalnya ketika Mbak happy, gambarlah misalnya kupu-kupu. Misalnya Mbak sedih, gambarlah binatang tertentu gitu. Jadi karena semakin personal simbolisasi itu, Mbak, semakin kita paham dengan diri sendiri. Iya, menarik. Simbolisasi ya, Mbak, simbolisasi. Jadi terkadang kan semakin personal sesuatu, itu semakin deep pemaknaannya. Jadi kita nggak harus yang direct, kalau marah tuh langsung merah, apa menyala gitu dan sebagainya gitu. Terkadang kita bisa simbolisasi itu dalam hal yang lebih romantis lah bahasanya gitu ya, lebih smooth lah dinikmati. Karena Mbak, kalau misalnya kita berbicara tentang aspek emosional, kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. Karena kalau kita struggle dengan isu emosional dan mengandalkan orang lain, siap-siap dengan yang namanya kekecewaan. Dan ketika emosi kita sedang tidak stabil, ditambah ada kekecewaan dari pihak eksternal, emosi kita jadi makin goyang. Itulah kenapa ketika kita sedang struggle dengan toxic positivity, andalkan diri sendiri dengan membuat, irigasi kemana emosi kita mengalir. Art therapy, writing therapy, dan kalau misalnya Mbak Mita menggunakan pendekatan agama, Mbak, satu sih yang saya tadi sarankan juga ke klien saya adalah, mohon maaf Mbak, sebelumnya Muslim. Muslim ya. Ini pendekatannya tadi agak ini sih, karena dia butuh ketegasan dan butuh tamparan lah gitu. Jadi nanti ini pendekatan sih konseling Qurani sebenarnya. Saya beberapa kali nyoba ini. Jadi random, Mbak, ya wudu dulu dan sebagainya gitu ya. Ya seperti adabnya ketika membaca Al-Qur'an, random buka Al-Qur'an, terserah halaman berapa, juz berapa, kemudian pilih satu ayat. Kemudian baca before dan afternya. Terkadang dalam kondisi emosional, Mbak, kita butuh ketegasan atas keadaan. Karena dalam kondisi emosional kan kita bimbang ya, ada di situasi in between. Nah, kita butuh ketegasan. Kalau misalnya kita punya keyakinan kuat, apapun masalah yang terjadi itu atas izin Tuhan, kita butuh ketegasan versi Tuhan lah bahasanya. Dan kita cari lewat firman-firmannya. Iya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mas Ispan, makasih banyak ya. Selamat berproses. Banget. Ya. Jessica, thank you ya. Thank you. Luar biasa teman-teman, sampai merinding-merinding jujur malam ini nih. Aduh. Oke. Kita hari ini udah dapat banyak banget nih, dan udah lewat jam 9 lewat juga gitu. Betul. Mungkin kita bisa tutup ya, Nu ya. Oke. Betul. Sangat-sangat deep sekali ya bahasan kita malam ini, Jess ya. Deep banget loh. Oke. Mungkin kalau dari Jessica sudah ya? Udah. Kalau dari aku udah. Oke, mungkin aku langsung simpulkan aja ya. Singkat aja untuk tentang toxic positivity di malam ini. Mungkin dari aku, ketika toxic positivity adalah ketika kita menolak memahami kondisi diri, baik itu kondisi perasaan negatif maupun positif, sehingga seolah-olah kita menjadi satu sisi, menjadi orang yang positif semua atau menjadi orang yang negatif semua. Dan juga batasan dari toxic positivity sendiri, ketika kita sudah merasa kita memilih untuk mengubur dalam tanda kutip dan menolak kondisi kita, kayak gitu. Lalu untuk bagaimana cara menyelesaikannya, yang pertama sadari diri dan juga pahami kondisi dengan menyesuaikan feeling kita dengan kondisi kita saat ini. Istilahnya kita embrace perasaan dan juga keadaan kita saat ini, sehingga kita tidak perlu menutupi apapun perasaan kita, kayak gitu. Dan juga kita kalau bisa kita menyalurkan emosi, baik itu negatif maupun positif, dengan melakukan irigasi penyaluran itu tadi, penyaluran perasaan dan yang disesuaikan dengan kondisi kita, gitu. Benar, dan setiap session kita nggak pernah bosan-bosan untuk ingetin ya, Nu ya, bahwa
sebenarnya banyak banget masalah kita yang bisa kita selesaikan dengan cara mengenal diri kita lebih baik gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengenal diri lebih baik. Dan terima kasih teman-teman udah nyempetin waktunya buat hari ini ngobrol bareng. Jangan lupa hari Kamis malam kita akan ada session lagi ya, No ya? Iya, betul. Kita akan ngobrolin soal self healing dan juga self care. Nah, mantap, nyambung terus kan ya, udah toxic positivity, kita akan ngobrolin masalah healing nih. Oke, kalau gitu sampai ketemu teman-teman, dan terima kasih buat para narasumber gitu dan yang udah mau berbagi cerita-ceritanya. Luar biasa banget malam ini, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dadah semua. Dadah, selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you.